afternoon, good evening, good night, and good cappuccino. Oke guys, jadi hari ini aku nggak akan bikin vlog daily activity atau a day in my life. Aku juga nggak akan bikin kalian tutorial makeup. Aku juga nggak akan bikin tutorial apapun hari ini. Tapi hari ini aku bakal bikin yang berbeda, yaitu get ready with me. So, hari ini aku bakalan bikin get ready with me. Tapi hari ini aku nggak akan spill ke kalian tentang skincare. Terus juga aku nggak akan spill ke kalian tentang makeup yang aku pakai. Tapi hari ini aku bakal spill ke kalian tentang PEMDAS. Nah, mungkin ya dari teman-teman semuanya udah pada nggak asing nih sama yang namanya pemerintahan pusat. Terus habis itu teman-teman juga nggak asing nih sama yang namanya Pemkot, Pemprov. Terus habis itu Pemda juga, Pemkap. Kalian pasti udah nggak asing dong sama itu. Tapi yang satu ini atau PEMDAS ini jarang banget kita dengar di kalangan kita sehari-hari. So hari ini aku bakal spill ke kalian tentang PEMDAS. Why? Karena aku udah 2 minggu ini magang di salah satu PEMDAS, dan menurut aku ini cukup menarik buat aku bahas dan aku bagiin ke kalian juga sebagai share experience aku selama aku magang. So stay tune di sini, kalian duduk yang manis, terus habis itu kalian siapin makeup kalian kalau emang mau makeup, dan jangan lupa like, comment, follow. So sebelum kita make up, aku pastiin bakal bersihin muka dulu, dan juga aku sambil spill ke kalian tentang apa sih yang mau aku bahas ke kalian tentang PEMDAS itu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke apa yang bakal aku bahas, aku bakal jelasin dulu ke kalian tentang PEMDAS itu sendiri. So PEMDAS itu kesingkatan dari pemerintahan desa. Desa itu bukan sekedar cuman tempat tinggal biasa ataupun juga administratif biasa juga. Tapi desa itu punya pemerintahannya sendiri yang diakui negara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nah, pemerintahan desa itu punya karakteristiknya yang unik dan berbeda juga dari pemerintahan kabupaten ataupun kota. Jadi aku bakal jelasin ke kalian juga tentang karakteristik dari PEMDAS ini sendiri. Oke, check it out. Nah, karakteristik yang pertama itu ada demokratis dan berbasis musyawarah. Nah, di Desa Wonokerto ini setiap keputusan besar termasuk soal anggaran, terus juga semua keputusan harus melalui yang namanya musyawarah. Jadi tuh kayak semuanya itu diatur dan juga dimusyawarahkan oleh para anggota-anggotanya. Jadi nggak asal sembarangan dikeluarkan peraturan ataupun keputusan-keputusan secara sepihak. Kedua, itu transparan dan akuntabel. Jadi dokumen-dokumen yang Perdes ini keluarkan itu ditegaskan bahwa anggaran, pendapatan, dan belanja desa itu sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kepada kemakmuran masyarakat. Jadi lebih kayak transparan, terus juga terbuka juga, dan bertanggung jawab untuk akuntabel. Semua pengeluaran, pemasukan, pendapatan, dan semuanya itu dicatat dan dipublikasikan untuk masyarakat. Jadi semuanya tuh transparan dan juga tercatat. Nah, selanjutnya aku mau pakai moisturizer. Jadi yang ketiga itu berbasis regulasi dan juga sangat kuat. Jadi semua peraturan dan juga hukum itu tertata dan juga terstruktur dari pemerintahan pusat, terus habis itu pemerintahan daerah, semuanya itu terstruktur dengan baik dan juga dengan tepat. Jadi semuanya itu ada aturan hukum yang berlaku dengan baik di pemerintahan desa tersebut. Lalu yang keempat ada pemerintahan desa itu diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip yang komprehensif. Jadi di dokumen itu tuh disebutkan ada kebersamaan, efisiensi, terus juga ada berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan juga ada kemandirian. Jadi kemandirian ini tuh penting banget. Artinya desa itu didorong untuk tidak selalu bergantung pada dana pemerintahan pusat ataupun juga daerah. Makanya ada yang namanya pendapatan asli desa atau PAD yang bakal aku jelasin nanti.
Nah, sambil nunggu moisturizernya itu meresap dan juga menempel, biar makeupnya juga nempel, aku bakal kasih tau ke kalian uh, nomor 5 tentang karakteristik dari pemerintahan desa ini. Jadi yang kelima itu ada struktur pemerintahannya yang jelas. Nah, pemerintahan desa Wonokerto ini punya dua lembaga utama. Yang pertama itu ada pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Lalu ada yang namanya BPD, itu sebagai lembaga pengawas dan juga perwakilan masyarakat. Jadi kepala desa itu dibantu oleh perangkat-perangkat desa, itu seperti sekretaris desa, terus juga ada kaur-kaur atau kepala urusan, lalu juga ada kasih-kasih, kepala saksi-saksi, dan juga ada yang namanya kepala dusun. Nah, sekarang ini karena udah meresap, jadi kita bakalan masuk ke step makeup. Jadi sambil aku juga bahas ke kalian tentang struktur dan juga komponen dari APBD. Jadi salah satu yang bakal kita bahas itu bukan cuma tentang karakteristiknya aja, tapi juga tentang APBD-nya. Kenapa? Karena pasti dari kalian itu bakalan lebih tertarik tentang angka, karena pasti banyak nih dari kalian yang kepo. Sebenarnya APBN, APBD, APBDes itu tuh larinya kemana aja sih sebenarnya gitu kan. Nah, di sini aku bakal jelasin ke kalian biar kalian juga paham nih tentang APBD. APBDes itu apa sih? APBDes itu sama nih kayak APBN, ada juga kayak APBD. Jadi APBDes itu adalah anggaran pendapatan dan belanja desa. So, stay tune, kalian bakalan tahu karena habis ini aku bakal jelasin kalian. So, sekalian aku juga sekarang masuk ke step makeup. Nah, sekarang aku mau pakai base-nya dulu. Di sini aku mau pakai foundation. Dan sama juga dengan APBDes. APBDes itu pasti butuh yang namanya fondasi yang kuat dulu nih. Nah, fondasi dari APBD itu adalah pendapatan. Nah, jadi APBDes itu adalah dokumen perencanaan keuangan desa, itu yang memuat semua rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam 1 tahun anggaran. Kalau di negara itu kan ada APBN, terus kalau misal di daerah itu ada namanya APBD, maka di desa itu juga ada yang namanya APBDes. Nah, anggaran pendapatan dan belanja di desa itu tahun ini atau tahun 2026 ini terdiri dari 3 komponen utama yang bakalan kita bahas satu persatu. Nah, pendapatan itu adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas desa dengan total pendapatan desa Wonokerto yang aku dapat itu tuh di tahun 2026 ini sekitar 662 juta rupiah sekian ya. Pendapatan ini tuh dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama itu adalah ada PAD atau pendapatan asli daerah, terus yang kedua itu ada pendapatan transfer, terus yang satunya ada pendapatan lain-lain. Nah, yang pertama itu ada pendapatan desa atau PAD. Nah, PAD ini tuh sekitar 11 juta 403.000 rupiah. Nah, PAD ini tuh pendapatan yang murni nih dari desa itu sendiri, karena yang namanya juga pendapatan asli ya kan, pasti asli dan murni dari desa itu sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintahan pusat. Jadi nggak ada nih yang namanya pendapatan asli daerah itu kok pakai ada embel-embel dari transfer pusat lah dan sebagainya, nggak ada. Jadi murni dari desa. Lalu yang kedua ada pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer itu sekitar di 650 juta sekian. Ini adalah sumber pendapatan terbesar, hampir 98%-nya dari anggaran belanja itu sendiri. Jadi pendapatan transfer adalah dana yang dikirimkan dari pemerintahan pusat atau daerah ke desa, terdiri dari beberapa komponen. Jadi dana ini tuh banyak nih komponennya. Ada DDS atau dana desa, terus juga dari APBN, terus juga dari APBD kabupaten, ada juga ADD dan lain-lain. Jadi bagian dari hasil pajak dan juga retribusi daerah atau PPH serta bantuan keuangan dari provinsi maupun dari kabupaten. Nah, sumber dana ini masing-masing tuh punya aturan dalam penggunaannya sendiri. Jadi nggak asal-asalan nih. Jadi nggak kayak terus buat ini, buat itu tuh enggak. Jadi semua anggaran itu pastinya udah tercatat dan juga pastinya semuanya tuh udah tercantum nih. Jadi nggak semua-muanya tuh dikeluarin tergelontor gitu aja tuh enggak.
Jadi makanya di lampiran APBDes itu ada yang namanya kolom sumber dana untuk setiap kegiatan. Jadi supaya jelas uangnya itu dari mana dan dipakainya kemana. Jadi nggak ada yang namanya terus salah paham atau namanya selisih di antara anggaran-anggaran itu. Nah selanjutnya aku bakalan pakai concealer teman-teman. Aku juga sambil pakai kaca. Nah jadi yang ketiga itu ada yang namanya pendapatan lain-lain. Nah pendapatan lain-lain itu berapa sih totalnya, itu tuh sekitar di 1 juta rupiah. Nah di 1 juta ini tuh nilainya emang kecil, tapi tetap dicatat karena bisa berasal dari pendapatan yang tidak dalam kategori PAD atau maupun transfer. Dan misalnya tuh kayak bunga, terus juga ada hal idential lainnya. Nah jadi total pendapatannya itu sekitar di 662 juta rupiah sekian lah. Cukup besar ya itu ya untuk seukuran desa gitu ya. Tapi ternyata belanjanya itu lebih besar loh daripada pendapatannya. Kenapa? Kita bahas selanjutnya ya. Nah sekarang yang kita bakal bahas tentang belanja APBDes-nya itu sendiri. Kenapa sih belanjanya itu lebih besar daripada pendapatannya? Nah di sini kita kalian bisa cek nih di webnya di Desa Wonokerto itu sendiri. Di situ udah lengkap banget dari APBDes-nya, terus juga pendapatan, belanja dan lain sebagainya. Angka-angkanya pasti kalian udah bisa lihat di sana. Jadi apa yang aku sampaikan kali ini itu tidak aku rancang, tidak aku ubah-ubah, dan tidak aku manipulasi. Jadi aku sesuai dengan apa yang ada di link tersebut. So, total belanja Desa Wonokerto tahun 2026 itu adalah sekitar 815 juta sekian. Nah, kalau kita bandingin dengan pendapatan yang hanya dengan 662 juta itu ada defisit sekurang-kurangnya itu sekitar 152 juta. Tapi ini tuh bukan masalah karena defisit ini tuh sudah direncanakan dan juga sudah ditutup oleh komponen ketiga, yaitu tentang pembiayaan. Nah, defisit itu bukan berarti sebuah desa itu bakalan bangkrut ataupun sebuah desa itu bakalan mengenai masalah dan lain sebagainya, itu enggak. Tapi defisit itu biasanya terjadi karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi di area ataupun di sekitar desa itu sendiri. Nah, terbagi di apa aja sih pembelanjaan itu? Yang pertama itu ada yang namanya belanja pegawai. Nah belanja pegawai ini tuh sebenarnya angkanya itu cukup besar, paling besar sendiri. Kenapa? Karena banyak pegawai-pegawai yang memang dibutuhkan di dalam pemerintahan desa itu sendiri. Jadi sekitar di 284.731.200 rupiah itu adalah belanja untuk pembiayaan ataupun untuk pembayaran gaji pegawai atau belanja pegawai. Lalu yang kedua itu ada juga belanja barang dan jasa. Nah belanja barang dan jasa itu juga salah satu yang terbesar juga. Jadi urutannya itu belanja barang dan jasa, lalu juga ada yang namanya belanja pegawai. Jadi mereka itu atas bawah banget. Nah itu di sekitar 295.253.475 rupiah. Jadi itu cukup nominal yang gede banget. Lalu yang ketiga ada yang namanya belanja modal. Nah belanja modal ini juga cukup gede juga, ada di 20.983.000 rupiah. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya belanja tidak terduga, itu sekitar 14.400.000 rupiah. Jadi jumlah belanjanya itu sekitar 815.367.675 rupiah. So bidang pertama terbesar adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, itu sekitar 445.554.675 atau sekitar 54% total dari belanja desa. Itu lebih dari 50%. Segede apa? Dari penyelenggaraan desa itu udah ada angka 54% sendiri, itu udah paling besar guys. Jadi lebih dari 50% itu untuk penggunaan desa. Nah kelihatan banget kan betapa detailnya, setiap rupiah itu udah ada peruntukannya masing-masing. Jadi
nggak bakalan asal-asalan itu tuh mau kemana itu tuh nggak akan. Jadi semuanya tuh udah tertata dan juga udah tercantum dengan baik dan juga sudah dengan benar. Nah, selanjutnya kita ada di step yang paling krusial, yaitu di step bagian mata. Dan yang butuh ketelitian tinggi itu nggak cuma di alis, tapi juga di eye make upnya juga di bagian kelopak mata. Biar apa? Biar kelihatan cantik. Jadi pas banget nih, kita tuh bakal bahas komponen ketiga dari APBDes yang juga butuh ketelitian tinggi, yaitu tentang pembiayaan. Nah, pembiayaan tadi kan kita udah tahu nih, defisit kita itu sekitar 152 juta rupiah nih ya. Nah, defisit ini tuh ditutup oleh pembiayaan, sedangkan pembiayaan yang ada di APBDes itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada penerimaan pembiayaan itu sekitar 162.722.425 rupiah. Nah, lalu ada yang namanya silpa tahun sebelumnya. Silpa itu sisa pembiayaan atau pembelanjaan yang ada di tahun lalu. Jadi itu ada di sekitar 162.722.425 rupiah. Lalu ada pengeluaran pembiayaan itu sekitar 10 juta rupiah. Lalu ada yang namanya penyertaan modal desa dari BUMD desa itu sekitar 10 juta ribu rupiah. Nah, lalu ada yang namanya pembiayaan neto. Pembiayaan neto itu sekitar di 152.722.425 rupiah. Jadi sisa lebih pembiayaan anggarannya itu 0. Jadi semuanya tuh udah tertutup, sudah tercover, dan juga semuanya tuh sudah diperhitungkan dengan baik. Jadi walaupun terlihatnya itu defisit, itu pasti semuanya tuh sudah ditata, sudah dihitung, sudah ditakar sesuai dengan kebutuhan dari pembiayaan itu sendiri. Nah, pembiayaan 162.722.425 ini berasal dari silpa tahun sebelumnya. Nah, silpa itu kayak yang tadi udah aku jelasin, adalah sisa lebih perhitungan anggaran. Nah, artinya itu sisa uang dari anggaran tahun 2025 yang tidak terpakai atau yang belum terpakai, itu sisa ini kemudian diwariskan ke tahun 2026. Jadi kayak diturunin lagi nih buat nutup dari pembiayaan belanja yang bakalan direncanakan atau dianggarkan di tahun 2026. Nah, sebagai sumber pembiayaan. Nah, ini nominalnya tuh sah ya, jadi nggak ada terus diambilin dari mana tuh enggak. Jadi semuanya tuh terstruktur dengan baik dan benar. Jadi udah ada nih jalurnya kemana. Lalu selanjutnya ada yang namanya pengeluaran pembiayaan, yaitu sekitar 10 juta ribu rupiah. Jadi tadi aku juga udah sempat nyebutin nih tentang pengeluaran pembiayaan. Nah, itu tuh buat apa sih? Nah, ini tuh untuk penyertaan modal desa. Jadi khususnya itu untuk BUMD Desma alias Badan Usaha Milik Desa Bersama. Jadi untuk apa ya? Untuk menciptakan sebuah pendapatan yang diberikan atau yang disuntikan modal dari APBD itu sendiri atau APBDes itu. Jadi desa itu berinvestasi untuk mengembangkan usaha bersama itu tuh dengan antar desa gitu. Jadi nanti hasilnya itu bakalan jadi sebuah di dalam rencana anggaran tuh jadinya tuh pendapatan asli daerah itu sendiri ya. Nah, dari semua itu, jadi pembiayaan netonya itu sekitar 162.722.425 rupiah. Nah, hasilnya itu atau hasil sisa lebih atau pembiayaan anggaran itu tuh 0. Jadi bukan berarti jelek ya. Jadi defisit itu bukan berarti anggarannya itu jelek ataupun keuangan jelek tuh enggak. Berarti anggarannya itu
biasanya itu tuh seimbang ataupun sempurna, karena pastinya udah ada yang namanya perhitungan-perhitungan dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, coba bayangin kalau misalnya kita punya rumah tangga, terus habis itu kita punya nih kehidupan ataupun pencatatan yang seimbang, pencatatan yang sehat kayak gitu, pengeluaran, pemasukan semuanya itu ditata dengan baik. Apakah bukan impian dari semua wanita-wanita? Iya kan? Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke yang namanya apa ya, keuangan desa itu. Jadi keuangan desa itu kan tidak dicatat secara manual dengan buku. Jadi pencatatannya tuh bukan lagi dengan manual, terus habis itu pencatatannya tuh bukan cuman pakai tulis tangan, tuh enggak, semuanya itu udah pakai sistem keuangan desa alias Siskedes. Jadi tulisannya itu SISKEUDES. Jadi aplikasi ini tuh dikembangkan oleh BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu desa dalam mengelola keuangannya secara digital dan juga terstandar dan juga transparan. Jadi itu membantu bukan cuma dari desa aja, tapi dari kita-kita yang memang kepingin tahu nih tentang bagaimana sih atau apa dana desa itu dipakai, terus bagaimana desa itu berjalan, semuanya itu dibantu dicatatkan melalui digital. Jadi mempermudah semua kalangan, gak cuman dari pihak pemerintahan desa itu sendiri, tapi juga dari dari diri kita juga. Nah, di setiap bulan itu terlampir yang namanya dokumen APBDes. Nah, APBDes Wonokerto ini tuh berdasarkan printednya basis Kedes tanggal 2 bulan 1 atau bulan Januari tahun 2026 ini tuh, artinya dokumen ini tuh langsung dicetak dari sistem, jadi real time terekam dan tidak bisa dimanipulasi sembarangan. Jadi nggak bisa tuh yang namanya manipulasi data melalui itu semua. Jadi semuanya tuh aman, terus juga terpercaya juga sektor-sektornya. Jadi nggak mungkin dong bakalan teraliasi ataupun bakalan manipulasi sembarangan gitu, enggak akan. Nah, dalam Sikudes ini setiap transaksi itu dikategorikan menggunakan rekening atau kode rekening yang sistematis. Jadi APBDes Wonokerto ini struktur kode rekeningnya itu ada sekitar 4 kode ataupun 3 kode. Yang pertama itu ada kode 4. Nah, kode 4 ini pendapatan pendapatan PAD itu transfer dan juga lain-lainnya itu biasanya tercatat tuh kayak 4.1, 4.2, 4.3 itu buat apa. Jadi semuanya tuh terstruktur. Nah, terus kayak kode 5 itu juga hampir sama. Jadi kayak 5 titik berapa, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, semuanya tuh ada di kodenya masing-masing. Nah, untuk kode 4 itu biasanya itu di pendapatan. Sedangkan kalau di kode 5 itu biasanya untuk belanja. Jadi kayak belanja pegawai, terus barang, jasa, terus ada modal, semuanya itu pakai kode 5. Nah, sedangkan kalau untuk kode 5 di strip bidang itu biasanya ada di pemerintahan atau pemberdayaan, terus ada pembangunan, ada bencana, terus juga ada pembinaan juga. Sedangkan untuk kode 6 itu ada pembiayaan, penerimaan, terus juga kayak pengeluaran, semuanya itu ada di kode 6. Jadi ada 3 kode, ada 4 kode dan ada yang double kode, cuman di bedanya di bidangnya aja sih. Nah, selanjutnya itu aku bakal pakai lip. Nah, yang menarik kayak lip aku dari sistem pencatatan APBDes ini, itu setiap kegiatan itu pasti yang namanya disertakan pencatatannya dari mana sih asal sumber dananya. Jadi nggak semuanya tuh kayak ya udah aja, tapi semuanya tuh dicatat dengan baik dan juga dengan benar. Nah, yang pertama itu ada yang namanya DDS atau dana desa. Nah, dana desa ini tuh dari APBN atau pemerintahan pusat. Jadi tuh nggak sembarangan
dapatnya dari mana, tapi ada pencatatan dari misal APBN-nya, terus ada berapa nominalnya, semuanya kan dicatat dengan baik. Lalu yang kedua ada ADD. ADD itu apa? ADD adalah alokasi dana desa. Nah, alokasi dana desa ini itu biasanya dari APBD Kabupaten Wonosobo sendiri. Jadi dari kabupatennya itu juga pasti memberikan kayak pembiayaan itu. Lalu yang kedua itu adalah PBH. Nah, PBH itu apa? PBH itu adalah bagian dari hasil pajak dan juga retribusi daerah. Jadi misal nih teman-teman, kalau misalnya kalian parkir nih, bayar parkir, nah itu juga salah satu dari pembiayaan itu sendiri. Nggak cuman itu, kayak kalau di pasar terus kalian bayar retribusi pasar dan lain sebagainya, nah itu salah satu penyumbang pembiayaan untuk desa itu sendiri. Dan pembayaran pajak, kalian jelas dong pembayaran pajak kita kemana sih selama ini. Jelas pembayaran pajak kita selama ini itu kembali lagi ke kita dalam bentuk APBD, APBN, APBDes, terus habis itu ya pembiayaan gitu lah. Semua tuh udah termasuk ya dalam hal kayak gitu, kecuali yang yang kalian tahu lah ya. Lalu yang keempat itu ada PAD. Nah, PAD itu adalah pendapatan asli desa. Yang tadi udah aku sebutin di awal, pendapatan asli desa itu dari mana aja. Nah, itu termasuk dari pembiayaan. Lalu ada DLL. Nah, DLL itu apa? Dana lain-lain. Terus yang terakhir ada yang namanya BKP. BKP itu apa? Bantuan Keuangan Provinsi. Jadi dari Provinsi Jawa Tengah itu memberikan bantuan keuangan atau bantuan dana untuk desa Wonokerto ini sendiri. Nah, kenapa sih penting? Karena setiap sumber itu punya aturan penggunaannya sendiri. Jadi nggak bisa terus kayak, oh dapet nih dari pemerintahan pusat terus aku pakai buat misalnya buat bikin jadi dana modal usaha kayak, atau misalnya atau mungkin kayak buat beli yang tidak sesuai dengan aturannya. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi semuanya tuh sudah diatur dan penggunaannya itu diatur ketat oleh peraturan Menteri Desa itu nomor 16 tahun 2005 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2026. Nah, satu lagi nih yang unik dari APBD sini, itu tuh ada yang namanya daftar penyertaan modal atau investasi desa dari Desa Wonokerto ini sendiri gitu. Jadi ternyata itu tuh udah berinvestasi sejak lama loh ya. Kalian mau tahu? Oke, aku bakal spill, tapi setelah ini aku bakal styling rambut juga karena aku juga bakal prepare buat berangkat. So, oke, selanjutnya yang bakalan aku spill sambil aku styling rambut itu tentang yang tadi udah aku bahas, investasi. Jadi sebenarnya Desa Wonokerto ini tuh udah investasi loh sejak lama. Yang enggak semuanya ya, kayaknya semuanya desa tuh bakalan melakukan hal yang sama. Jadi ini salah satu hal yang menurut aku langka, dan kenapa menjadi alasan aku kenapa aku cerita ini ke kalian, karena ini tuh juga menarik sih buat aku. Kayak masa iya sih ada yang namanya desa kok investasi ya kan. Jadi aku bakal spill ke kalian tentang investasi apa sih yang dilakukan oleh Desa Wonokerto itu sendiri. So, Desa Wonokerto itu berinvestasi di beberapa sektor. Yang pertama itu ada yang namanya BUMDes atau BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Jadi tahun 2020. Jadi mereka tuh melakukan itu dari tahun 2020. Wih, lama banget ya. Dari 2020 kayak kita belum punya deh pandangan ke sana ya kan buat investasi dari tahun itu. Tapi pemerintahan desa di sana udah punya pemikiran untuk investasi di tahun itu. Nah, total penyertaan modalnya itu sekitar 422 juta. Gila gak sih? Banyak banget 422 juta. Itu kayak apa banget gak sih investasinya. Terus yang kedua ada yang namanya BUMDesma, yang tadi udah aku sempat jelasin, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Nah, total penyertaan modalnya itu sekitar di 35 juta rupiah. Gila, gede banget kan. Terus yang terakhir itu ada penyertaan modal di tahun 2026 itu di sekitar 10 juta ke BUM Desma juga. Jadi BUM Desma itu juga salah satu investasi yang gede juga untuk penanaman modal oleh pemerintahan desa ini sendiri. Jadi
BUMN Desma ini kan sejak di tahun 2023 ya, jadi mereka udah lama banget buat investasi ini. Nah, dan satu hal lagi nih yang ada di lampiran APBD desa ini, jadi daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 tuh belum jadi terlaksana nih. Ini tuh semacam PR di tahun 2026. Jadi kalau ada yang belum terlaksana di tahun ini terlaksana di tahun kemarin, itu bakal menjadi PR untuk tahun ini gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang emang belum terjadi itu bakalan dilakukan untuk di tahun 2026. Nah, jadi sistem pencatatan keuangannya ini tuh desa itu sangat-sangat udah modern. Jadi semuanya tuh nggak pakai manual lagi, kayak pakai buku besar, jurnal besar dan lain sebagainya tuh enggak, tapi semuanya itu udah pakai era digital. Jadi mengikuti perkembangan zaman yang kita sekarang pun paham lah, dan kita juga semua tahu. So aku bakalan selesaiin dulu nyatok, karena jujur nyatok itu sangat lama. Jadi aku bakal selesaiin dulu dan aku bakal kembali. Sudah selesai guys, jadi aku udah selesai nyatok, aku udah selesai prepare juga. Jadi hari ini aku bakalan magang lagi. Doain guys biar cepetan selesai. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari semua apa yang udah aku sampaikan itu udah banyak banget loh. Kita udah belajar banyak banget tentang APBD, kita juga udah banyak banget belajar tentang karakteristik, kita juga udah belajar juga tentang pencatatannya juga. Jadi pasti dong dari teman-teman udah banyak banget dapat informasi. Kalian gak cuma dapat step by step make upnya, tapi kalian juga dapat informasi tentang desa atau dari pemerintahan desa Wonokerto itu sendiri. So kita sudah ada di penghujung acara, kita udah ada di penghujung cerita kita hari ini, karena aku udah harus berangkat ke kantor. Jadi sekian dulu dari aku, dadah. Esuk awan wengi aku guyang guyu, aduh tenan aku jatuh cinta kepadamu. Kemeja